Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Hari ini di What the Book Set episode ke-49, saya dari keluarga Ornithoptera Optima akan membahas buku Skull, The Grumpy Owl, Burung Hantu Penggerutu. Ini saya terjemahkan dari edisi Korea ya. Judulnya Burung Hantu Penggerutu. Ditulis oleh Steve Smallman dan Richard Watson. Gambarnya bagus, sangat imajinatif ya, dan emosional. Burung hantu penggerutu. Ini cerita tentang seekor burung hantu. Burung hantu itu biasanya dipersonifikasikan sebagai sosok yang pandai, yang pintar, suka membaca data, seperti banyak netizen saat ini ya. Memiliki banyak data, memiliki banyak informasi, berlimpah pengetahuannya gitu. Ada didukung oleh artificial intelligence gitu. Jadi ini pandai ya. Dan karena kepandaiannya inilah dia menggerutu. Dan memang seperti itu. Ketika kita membaca data, oh ternyata ada peringkat 10 klasemen korupsi di lembaga-lembaga di Indonesia. Kita menggerutu. Ada buruh pabrik sitek di di PHK besar-besaran ya, sampai 8 ribuan sampai 10 ribuan. Terus ada wakil menteri tenaga kerja yang berjanji bahwa kalau sampai buruh itu di PHK dia bersedia melepas jabatannya. Kita menggerutu. Ternyata semua itu hanya janji-janji politik, omong-omong kosong gitu. Kita menggerutu. Dan kita punya semacam grumpy brains, tempat untuk menggerutu. Dan Facebook diantaranya. Facebook itu tempat untuk menggerutu. Contohnya begini ya. Ranting menggerutu, dia punya ranting menggerutu. Suasana hutan yang disinari matahari yang cerah sangat damai. Burung-burung menyanyikan lagu yang indah dan para kelinci melompat-lompat kegirangan. Beruang besar membaca koran dengan santai. Semua hewan di hutan bahagia kecuali satu, yaitu si burung hantu, karena dia sedang menggerutu. Bah, katanya. Semua ini tidak beres. Indonesia gelap dan sebagainya. Misalnya peringatan darurat begitu. Jadi kita mudah ya. Kita mudah untuk menjadi seorang yang penggerutu. Justru karena kemampuan kita untuk membaca data, untuk mengetahui banyak hal dan berlimpah dengan informasi itu justru membuat kita menggerutu. Ternyata dunia ini atau negeri ini tidak baik-baik saja. Ternyata kondisi kita selama ini tuh tertipu. Kita belinya pertama tapi ternyata pertalite dioplos. Ternyata orang-orang itu berlaku curang. Ternyata orang itu jahat. Nah, dalam konsep teori psikologi individual Alfred Adler, kita diperkenalkan dengan piramida ya, segitiga Adler itu. Lima segitiga Adler tentang 3 hal. 1, betapa malangnya aku. Waduh, betapa malangnya aku bertahun-tahun beli pertama ternyata pertalite. Betapa jahatnya orang itu ternyata mengoplos. Wah, mereka udah kayak orang-orang kaum Madian. Harusnya mereka diseksa oleh Allah SWT dengan petir dan gempa. Ya, betapa malangnya aku dan betapa jahatnya orang itu. Nah, dalam konsep psikologi individual Adler, kita tidak boleh berhenti di sana. Ada satu lagi, yaitu tentang apa yang harus aku lakukan. Jadi buku ini bercerita bahwa si owl ini senantiasa mengeluh, menggerutu dengan berbagai macam kondisi, baik ketika panas maupun dingin, ketika siang maupun ketika malam, ketika salju, ketika musim gugur. Semua hal menjadi bahan gerutuan bagi si owl. Nah, pertanyaannya kenapa begitu kan? Lalu pertanyaan kenapa begitu tidak dimunculkan saat awal. Steve Smallman sama Richard Watson ini dia menggambarkan bahwa seringkali ketika ada orang yang menggerutu itu kita menganggapnya sebagai suatu hal yang wajar. Ya wajar, mungkin dia lagi gak punya.
Ya wajar, karena dia nggak dapat jabatan sih. Coba kalau dia dapat jabatan, dia nggak akan jadi oposisi dan seterusnya. Jadi menggerutu itu sebagai suatu hal yang normal. Lalu orang-orang berpikir bagaimana caranya agar kita membuatnya tidak menggerutu. Maka muncullah si periang ya, burung periang ini dengan topi riangnya. Dia memberikan topi riang itu kepada si burung penggerutu. Dan dia menganggap bahwa ini adalah suatu yang sangat ajaib, langsung membuat seseorang jadi riang. Ternyata justru ditendang. Dan ketika ditendang, membuat si burung periang itu begitu marah. Nah, lalu para hewan yang lain mulai bernyanyi, bercerita, ya, dan membuat si Owl semakin marah. Si Owl itu ingin mereka semua diam. Aku kelinci yang bahagia, aku selalu bermimpi. Diam, hentikan. Yang dibutuhkan burung hantu pemarah adalah pelukan hangat, kata si beruang. Sini aku peluk, katanya. Tidak, hentikan, pergi kalian semua. Pergilah burung berbulu. Oh, aku ingin memelukmu, kata si kayak seperti siapa? Si Patrick ya, aku ingin memelukmu, katanya. Oh, gitu. Pergilah, hentikan. Akhirnya semua pergi. Kami hanya ingin kamu bahagia, ya. Termasuk saya itu di komentari sama istri ya. Kalau ada orang yang menggerutu di Facebook itu ya nggak usah ditanggapin gitu. Tapi saya itu dasar orang developer ya. Saya itu ingin menanggapi, saya hanya ingin dia bahagia gitu. Aduh. Nah, itu kata istri saya, buat apa gitu. Kenapa sih? Pertanyaan di sini tuh begini-gini. Orang, nah ini gini, tidak perlu. Kalian pergi kalian semua. Pergilah. Nah, ternyata di sana sudah ada burung biru tadi, burung periang. Loh, ada apa? Kenapa? Loh, ini kan tempatku untuk menggerutu. Gitu, kata burung hantu penggerutu. Tidak, sekarang ini tempatku. Kata si burung biru. Kamu merusak topi bahagia milikku. Maka aku jadi penggerutu sekarang. Oh, jadi dia punya teman untuk menggerutu. Nah, ketika dia punya teman menggerutu ya, dia jadi berpikir, kok ternyata apakah memang, kata si burung hantu, apakah memang topi seperti ini akan buatmu bahagia? Ya tentu saja. Gara-gara kamu merusaknya, jadi aku penggerutu juga. Terus ketika si dikembalikan ya, langsung si burung itu bahagia dan dia pergi dari ranting. Si burung hantu terkejut. Beneran itu? Cuma topi itu aja bisa membuatmu bahagia? Ya tentu saja, kata si burung biru. Nah, teman-teman yang lain akhirnya ngomong, baik si rubah, beruang maupun kelinci. Apa yang bisa membuatmu bahagia, burung hantu? Kata burung hantu bilang, yang membuatku bahagia itu ya menggerutu. Hah? Benarkah? Jadi kami tidak perlu melakukan apapun untuk membuatmu bahagia. Nah ini kata istri saya. Jadi kalau ada orang di Facebook, kata istri saya itu, kalau ada orang di Facebook atau di media sosial ya, yang dia itu sedang menggerutu, biarkan, kata istri saya. Walaupun saya berniat baik ya, saya itu menanggapi, saya itu berinteraksi, salam interaksi, walaupun bukan FB Pro-Buran ya, bukan FYP, bukan jangkauan luas, bukan. Terus apa namanya, mereka sudah posting hal-hal yang ya penggerutu lah, hal-hal yang mereka komentari tentang Polexos Budhankam, apapun, masalah PHK, masalah ekonomi, masalah beasiswa, masalah kata-kata kasar, dasmu dan sebagainya, segala sesuatu lah yang Prabowo mengigau, macam-macam lah, yang bayar apapun itu sudah ya tidak perlu ditanggapi. Itu kata istri saya. Mengapa? Karena memang orang yang menggerutu itu bahagia menjadi penggerutu. Jadi ketika saya seperti halnya beruang, kelinci, dan rubah ingin membuat para penggerutu bahagia dengan menanggapi, sebenarnya itu tidak perlu. Jadi kami tidak perlu melakukan apapun untuk membuatmu bahagia. Tidak perlu, karena memang kebahagiaan dia itu di penggerutuannya gitu. Terus apa yang bisa kami lakukan? Apa itu? Kata mereka dengan penuh semangat. Kata mereka adalah pergilah.
Pergilah kalian semua. Jadi orang-orang yang menggerutu itu pada dasarnya mereka mungkin butuh kesendirian. Itu kesimpulan istri saya. Dan bagi istri saya itu orang-orang yang seperti itu tidak usah ditanggepin. Walaupun saya berniat memberikan kartu semangat apa, tapi belum tentu mereka membutuhkan. Kadang-kadang mereka bertanya, menggerutu, mengeluh, meminta saran itu mereka sudah punya saran sendiri, sudah punya keputusan sendiri. Mereka hanya menyampaikan itu sebagai ya bentuk penggerutuan di sebuah ranting mereka di media sosial. Nah, ini sebuah cara pandang yang unik yang diperkenalkan oleh Steve Smallman dan Richard Watson, bahwa ya ada beberapa orang yang memang akan menggerutu, dan penggerutuan itu adalah salah satu dari kebahagiaannya. Dia menjadi tampak lebih pintar, dia bersuara, dia berani seperti memunculkan, membela kebenaran, macam-macam itu. Dan memang begitu, yaitu cara mereka untuk membahagiakan diri mereka. Dan jika saya punya sudut pandang yang lain, itu niat kita baik. Kita bertanya, yang saya lakukan adalah, silakan Anda mau mengatakan betapa malangnya kamu, betapa jahatnya orang lain, tapi apa yang akan kamu lakukan setelah ini? What do you expect? What will you do next? What will you do then? Terus apa yang kamu lakukan kemudian? Selanjutnya apa? Itu yang akan saya sampaikan jika memang ditanya. Sebenarnya ini proses bentuk interaksi psikologi individual dalam hubungan interpersonal. Artinya kalau ditanya itu kan proses bekerja, jadi ada interaksi. Ketika tidak ada tidak ada pertanyaan, ya tidak perlu ditanggapi. Itu jadi kita lebih sehat, dan orang lain itu juga sehat. Enak toh? Orang-orang yang menggerutu, silahkan mereka menggerutu, mereka sehat. Nah, dan kita yang tidak perlu menanggapi juga sehat juga, itu sama-sama enak, itu setara. Tapi kalau saya ingin saya bercerita, bisa jadi orang itu akan menanggapi berbeda. Mereka menanggapi, misalnya ya, yang saya hadapi kemarin sama istri juga, ada seorang kawan yang dia menggerutu soal pendidikan. Kami berniat baik, saya sih, bukan kami, saya berniat baik untuk menyarankan bagaimana homeschooling. Lah kan jadi komparasi itu antara homeschooling dengan sekolah formal. Nah seperti itulah, dia mau menggerutu, harusnya biarkan saja. Lalu saya bikin dengan project-project homeschooling saya, karena yaitu ada beberapa orang yang masih berada pada tahap betapa malangnya aku, ada yang berada berjahatnya orang itu. Udah pada tahap itu, ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena perubahan itu terjadi pada diri mereka sendiri gitu. Seperti kata di Al-Quran ya, Allah SWT berfirman, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi developer saya, ngajarnya saya, walaupun saya ingin kebaikan buat teman-teman saya, tapi teman-teman saya belum tentu mau. Seperti kemarin saya juga refleksi, saya itu sangat tidak nyaman dengan orang-orang yang menggunakan majas litotes. Silahkan datang ke gubuk kami, padahal rumahnya besar. Silahkan, saya cuma remahan rengginang, padahal dia itu dominan, dia itu pengikutnya banyak, dia itu kalau ngomong harus didengerin, harus istilahnya itu harus dipertimbangkan gitu. Terus macam-macam gitu. Itu saya itu bertanya-tanya, apakah orang-orang seperti itu pengen terlihat rendah hati atau malah sombong atau apa. Nah sebenarnya di luar niat yang bisa saya kendalikan, yang bisa saya ketahui, ketika saya berinteraksi dengan mereka, yuk tinggalkan saja. Mereka nggak perlu siapa saya, itu nggak perlu. Dan dorongan developer untuk mengembangkan itu bisa jadi begitu ya. Jadi dia itu mengatakan, apa sih, aku cuma remahan rengginang, pitying ourselves ya, pitying yourself, pitying mengasihani diri mereka sendiri, itu supaya kita
para developer itu ikut terlibat. Oh iya, kamu kan sebenarnya bukan remahan rengginang loh, kamu itu remahan daging rendang atau apa gitu. Itu kan supaya bombong gitu, artinya itu bahagia, terhibur. Padahal sebenarnya itu palsu gitu. Nah, ini ya, saya tidak suka. Nah, ketika saya berusaha untuk mendevelop itu malah keliru. Nah, itu yang jadi bahasan saya. Jadi kalau saya berinteraksi, saya akan bertemu dengan orang-orang atau mencari teman-teman yang positif saja. Nah, seperti ini. Siap, seperti ini aja. Kalau saya bertemu dengan kayak gini, seperti apa? Biarin aja gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sedikit ini bermanfaat. Sampai jumpa di What to Book Set episode ke-50. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.